Yuk subscribe yuk. Oke. Insecure. Kenapa jadi tiba-tiba insecure Mas? Enggak nih, selama di Jepang nih. Oke. Selama Kan di Jepang. pasti banyak ketemu orang-orang Jepang ya. Betul. Orang Jepang tuh seperti apa yang dibayangkan oleh orang Indonesia nggak sih? Berubah dari mulai tahun 2000 berapa ya? 2015 mungkin, 2014. Dulu waktu ke sana tuh betul-betul orang Jepang itu memang sedikit berpikirnya memang betul-betul Jepang. Mungkin sekarang sudah banyak karena terlalu banyak orang-orang asing datang ke Jepang, pemikirannya sudah sedikit terbuka. Kalau dulu banyak orang-orang Jepang yang masih berpikiran moderat gitu, Jepang banget gitu. Jepang bangetnya kayak gimana? Jepang banget tuh yang memang menganggap tidak tahu Indonesia. Oke. Jadi ada beberapa teman saya yang nanya Indonesia tuh Apaan? sebelah mananya Bali. Oh, sebelah mananya Bali. Indonesia tuh lebih besar lebih kecil dari Singapura gitu. Singapura. Nah, makanya saya bilang memberikan pencerahan bahwa banyak Indonesia tuh bukan negara kecil tapi negara besar. Sampai berapa kalinya Jepang? 5 kalinya Jepang. 5 kali Jepang. Gitu, jadi sampai saya pernah gambling gitu dulu tuh. Pokoknya kalau kamu search di internet, dulu internet tidak terlalu ini ya. Belum booming. Kita masih pakai Pager. enggak, kita masih pakai belum ada touchscreen lah. Masih tatet SMS gitu. Kalau di sana mail sebutannya. Nah, di situ coba cari pokoknya di internet. Kalau misalnya menemukan Indonesia lebih kecil dari Jepang, saya yang nyuciin Araiba lah. Pokoknya saya yang nyuciin tempat kamu gitu. Cucian kamu selama 1 bulan. Nah, besoknya datang, ternyata kaget. Ternyata betul Gobay 5 kali lipat lebih besar daripada Jepang sendiri. Nah, itu jadi masih banyak orang-orang yang masih belum terbuka. Sekarang udah tahu. Ya. Indonesia teh seperti apa, Indonesia majunya bagaimana, Indonesia sekarang udah terkenal lah di dunia Jepang. lah ya. Oh, Jepang juga termasuk terkenal yang sekarang nih. Gara-gara apa tuh? Kalau Jepang karena dari awal merasa negara adidaya. Oke. Dengan faktor ekonomi terutama industrinya. Karena yang saya tahu di Indonesia sendiri sekitar 80% manufaktur kan dipegang Jepang. Yeah. Nah, itu mungkin karena itulah yang membuat Jepang itu terlalu banyak mengecilkan Indonesia. Padahal penghasilan terbesar mereka dari kita. Saya pernah nangis itu. Kenapa? Saya pernah ke satu tempat, saya training di satu tempat di Jepang. Itu satu perusahaan tempat saya kerja dulu. Pada saat saya sampai di sana, saya lihat chart. Nah, chartnya perusahaan tempat saya kerja itu tinggi sendiri. Gitu. Sedangkan yang lain kecil-kecil. Nah, itu Indonesia. Indonesia ini di sini. Tapi tempat kita dulu gaji masih sangat mengkhawatirkan meskipun di kota itu termasuk paling besar, tinggi. Betul. Gitu. Makanya ya ternyata kita ngasih banyak income untuk negara orang lain. Ya, jadi apa lagi nih selain itu di Jepang sana? Di Jepang itu budaya ya? Budaya. Nah, di Jepang itu dulu ya, waktu di sana sebetulnya banyak yang bikin saya kaget. Karena budaya terutama yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau di Indonesia mungkin karena faktor agama dan faktor kepercayaan, base agama dan kepercayaannya kuat. Kalau di sana kan sebetulnya negaranya disebut beragama, tidak menjadi falsafah hidup gitu. Jadi mereka cuek aja. Ya. Materialisme. Betul. Jadi seperti yang saya pernah
alami dulu pernah ikutan acara gathering. Apa itu? Di Jepang itu gathering atau ketemu sama orang-orang asing lainnya. Nah, ketemunya tuh di gereja. Oke. Tapi di balai pertemuannya. Oke. Nah, di sana saya cuma bawa bala-bala gitu ya sebagai makanan favorit orang Indonesia gitu. Saya bawa bala-bala, wah langsung habis. Cuma yang bikin saya kaget tempatnya, tempat diadakannya, dan di antara teman-teman yang lain yang Muslim cuma saya. Itu hanya saya saja di situ, dan tapi mereka welcome gitu. Kekeset lah pokoknya ke saya. Apa itu kekeset? Welcome di situ. Oh, welcome. Ya gitu, jadi alhamdulillah di situ saya punya banyak teman orang luar Jepang selain orang Jepang. Nah, perkembangannya sekarang acara-acara itu saya jarang temukan. Mungkin masih ada, cuma memang jarang ditemukan. Di sana mungkin karena masih ada, karena mungkin orang-orang Gaijin belum terlalu banyak ya. Orang-orang luar masih belum terlalu banyak sehingga mereka membuat komunitas sendiri gitu. Sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak. Orang saya kemarin tuh pernah ke sana tuh bingung, ini di Jepang atau di Cina. Kenapa? Tiap ketemu bahasana Cina deh. Itu Cina, Korea. Nggak Korea, Cina. Kalau nggak bahasa Brazil. Hah? Brazil? Ya, orang Brazil di sana. Portugal. Bahasa orang Portugal ya. Portugis. Nah, di sana mereka lebih banyak ternyata. Orang Jepangnya kalah banyak sekarang. Kalau tidak salah, sudah malah mencapai masa di mana orang asing lebih banyak. Maksudnya banyak banget gitu di sana. Itu benar nggak sih katanya gara-gara orang Jepang itu kekurangan bercinta? Benar nggak sih? Itu survei yang tidak valid sebetulnya. Jadi katanya gitu, anak-anak muda di Jepang itu sudah tidak sebanyak orang zaman dulu. Orang zaman dulu bercintanya sering, zaman sekarang itu lebih senang main game, lebih senang nonton. Enggak sih, sebetulnya yang saya pikirkan, kenapa orang-orang luar banyak? Karena orang Jepang sendiri yang sekarang terlalu terbuka sama orang asing, dan mereka berprinsip orang-orang asing pemikiran mereka kan masih tetap American minded gitu. Karena kalau misalnya orang-orang dari Amerika Barat gitu, mereka nikah, perbaikan keturunan mereka masih berpikir seperti itu. Mereka masih Jadi Western oriented. Western oriented, apalagi anak-anak muda sekarang. Jarang mereka yang betul-betul keuleun gitu. Jadi hanya tinggal di kota kecil gitu terus, tuh jarang sekarang. Jadi kalau nikah sama orang Amerika atau orang Barat tuh prestasi. Bangga. Yang saya lihat itu seperti itu gitu. Mereka lebih bangga nikah sama orang Barat gitu yang saya lihat. Ya sama aja lah, di kita juga kan sama. Benar. Iyalah. Saya nggak tahu, yang sekarang kita juga kan udah mulai bergeser ya faktor betul. Pemikiran cantik ya kan, bahwa cantik itu dulu berpikirnya Barat yang putih. Ya kan. Mulai nih. Ya mohon maaf. Itu tema disertasinya Pak Asep, teman-teman. Jadi kalau nanti mau bicara tentang tema disertasi Pak Asep, kita lanjut ke episode selanjutnya nanti ya. Segmen 2 ya. Tentang gender ya Pak Asep. Ya betul. Tentang gender. Nah, sekarang kita fokus dulu ke budaya. Oke. Budaya. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang bisa dipelajari oleh orang kita dari budaya Jepang itu? Nah, kebetulan kan saya mengajar bahasa Jepang dan budaya Jepang. Ya kan? Ya, makanya memang kalau kita tidak mau kaget sama kondisi di Jepang, otomatis kita harus belajar budaya Jepang. Budaya Jepang tidak hanya budaya yang sepuh-sepuh teh. Budaya-budaya lama. Kolot, feodal, tidak. Jepang meskipun saya salutnya Jepang itu adalah budaya-budaya lama itu masih dipertahankan, tapi pemikiran baru maju, pemikiran baru pun tetap dikembangkan gitu di sana gitu. Makanya kalau kita ke sana, artefak-artefak mengenai budaya-budaya dulu itu masih ada banyak gitu. Mereka sangat menghargai itu ya. Betul. Tapi kemajuannya juga. Dan mengenai masalah, saya biasanya sama anak-anak mahasiswa itu pertama kali ke Jepang yang harus kalian targetkan adalah satu, toilet.
Nah, kenapa toilet? Gitu ya. Kenapa toilet? Karena toilet kita dengan toilet Jepang itu agak sedikit berbeda. Tapi mungkin sekarang sudah tidak terlalu berpengaruh ya. Karena sudah ada air, tidak ya? Tidak ada air. Masih kering kan? Masih toilet kering nggak pakai gayung ya kan? Iya, tapi Cuma ada bidet ya. Mungkin sekarang sudah mulai ada listrik di sini. Jadi kalau mau tempat duduknya anget, bujur hanet. Oh yes. Nah, setelah itu ada yang bidet kah, spray kah, sambil nyanyi juga ada. Ada lagu tenenenet untuk menyamarkan suara-suara wang segeweo gitu ya. Nah, yang seperti ini yang memang harus kita tahu dan kita pelajari. Itu kan yang modern. Yang tradisionalnya bukannya yang seperti kita toilet jongkok. Nah, yang tradisionalnya toilet jongkok itu yang paling keren tuh sebetulnya. Kenapa? Nggak ada air juga? Bukan, ngadepnya kita bingung. Salah Toiletnya ngadep yang ya? panjangnya, itu yang panjang itu yang Panjang kita terus tahu. ada keongnya. Keongnya, nah itu. Kita ngadepnya kan kebalikannya. Mereka Biar nggak kelihatan kan, harusnya kan ke depan. Gitu. Ya, maksudnya kita malah karena kebiasaan tempat kita memang ngadepnya ke depan. Iya. Sedangkan yang betul ngadep ke belakang kan? Iya, ngadep keongnya itu. Ngadep keongnya betul. Cuma kan kalau ngadep keong kelihatan. Kelihatan sama siapa? Ya duar langsung keluar kelihatan. Wow, pada saat kan di flash kan di depan kita. Di flash mereka kan ngalir ke situ. Wow, nah gitu kan. Makanya kita ngadepnya ke depan. Nah, budaya apa tuh dari situ? Luar biasa nih. Budaya apa? Penemuan luar biasa ya. Gila. Tapi saya jarang nemu yang kayak gitu. Dulu pernah waktu kerja di daerah hutan belantara, di daerah Gifu, saya pernah nemu yang begitu. Jarang udah ya? Udah jarang. Di kota besar nggak ada? Di kota besar apalagi udah nggak ada. Paling masih di desa-desa. Dulu saya di Nagano pernah saya nemu itu satu tempat kerja. Terus pas saya ke Gifu saya pernah itu juga dari tempat kerja saya ke Apato tuh kurang lebih 1,5 jam ke tempat kerja. Di Apatonya? Nggak ada Di juga? Apatonya udah modern. Di klub malamnya? Oh iya, oke. Enggak lah, di klub malam pakai bidet lah. Oh, pakai bidet Iya, juga. lah. Udah pakai bidet, klip. Enggak lah. Aduh, jangan membuka luka lama. Oke ya. Baik. Jadi selain itu nih tentang Kenapa jadi ngomongin toilet kita ya? jadi ngomongin toilet. Sepertinya Pak Asep punya ketertarikan tersendiri terhadap toilet itu. Ya, sampai kemarin itu semua yang berhubungan dengan literasi toilet saya foto. Widih, literasi toilet bro. Ya, Berat bro. karena saya lihat begitu bervariasi sekarang ya. Zaman Sampai sekarang. ada 3 bahasa dulu cuma 1 bahasa Jepang. Sekarang sampai kadang ada yang 3 bahasa, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Portugis ada. Oh. Yang terakhir saya ketemu bahasa Spanyol muncul. Oh, bukan bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris itu sudah lumrah, pasti pasti ya? ada di semua tempat. Itu makanya, wih keren si kurang teh. Sekarang mah udah mulai lebih apa ya? Open, tapi open teuing gitu. Oke. Itu tuh kayak di open gitu kan. Panas teuing di open.